Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslim. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk tema 5 tentang wirausaha. Wirausaha itu artinya usaha mandiri. Jadi dalam kapasitas yang lingkungannya besar, kita sebagai negara Indonesia itu punya usaha mandiri. Sebagai negara yang berkembang, kita harus berusaha sendiri mewujudkan untuk kemajuan negara Indonesia ini. Salah satunya kita dengan masuk sebagai anggota ASEAN. Jadi perlu kita ingat kembali bagaimana sejarah lahirnya ASEAN. ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, negara Thailand. Nah, berdirinya ASEAN ini ditandai dengan adanya deklarasi Bangkok. Faktor terbentuknya ASEAN yang pertama adalah faktor internal atau faktor dari dalam, artinya dorongan untuk bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama negara bekas jajahan, kecuali negara Thailand yang belum pernah dijajah oleh negara lain. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, artinya adanya perang Vietnam dan sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Nah, dua faktor itu yang menyebabkan lahirnya ASEAN, yaitu negara-negara di Asia Tenggara atau kerjasama regional di tingkat Asia Tenggara. Kita ingat kembali anggotanya ini ada, awal berdiri itu ada 5 negara, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Filipina, dan Singapura. Kemudian pada saat ini ada 10 negara. Sebagai negara yang ke-6 ini adalah Brunei Darussalam. Kemudian negara yang ke-7, anggota yang ke-7 adalah Vietnam. Kemudian anggota yang ke-8 adalah Laos. Kemudian anggota yang ke-9 adalah Myanmar. Dan anggota yang ke-10 adalah Kamboja. Baik, kita ingat kembali bagaimana berdirinya ASEAN. Sekali lagi, ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Bertemunya 5 menteri luar negeri, yaitu dari Indonesia adalah Adam Malik, dari Malaysia Tun Abdul Royat, dari Thailand Tan Nhat Boman, dari Singapura Raja Ratnam, dan dari Filipina Narcisco Ramos. Kelima menteri luar negeri itu sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya ASEAN dengan adanya deklarasi Bangkok. Kemudian yang berikutnya, tujuan diadakan ASEAN atau kerjasama di tingkat Asia Tenggara ini, yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif di segala bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, jasa untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Jadi inilah 6 tujuan dari ASEAN. Kemudian prinsip dasarnya, prinsip dasar kerjasama ASEAN. 1. Menghormati tentang kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan luar, subversif atau konversi dari luar. Artinya kita tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang berikutnya, nomor 3 adalah penyelesaian atau konflik itu dengan cara yang damai. Yang keempat, menolak penggunaan militer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima, kerjasama secara efektif antar negara. Itulah kelima prinsip dasar ASEAN. Kemudian yang berikutnya adalah 10 anggota ASEAN yang saat ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan ada 10 anggota ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand merupakan 5 negara pendiri. Jadi masuknya 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam anggota yang ke-6 masuk tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam anggota yang ke-7 masuk tanggal 28 Juli 1995. Yang Laos anggota yang ke-8 masuk tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Myanmar anggota yang ke-9 masuk tanggal 23 Juli 1997. Kemudian yang terakhir adalah Kamboja anggota yang ke-10 masuk tanggal 30 April 1999. Di saat ini ada 10 negara anggota ASEAN. Kemudian di antara negara-negara ASEAN tadi mengadakan kerjasama di berbagai bidang baik ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan lain sebagainya. Dulu pernah kita bahas, kita mengingat kembali peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. 1. Melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Jadi antar negara ASEAN itu kita boleh melakukan promosi bidang pariwisata dan perdagangan, sehingga apa? Negara satu dengan sama lainnya ini bisa saling mengunjungi, bisa saling kerjasama baik bidang pariwisata dan perdagangan, sehingga sama-sama menjadi negara yang berkembang dan maju. Kemudian yang berikutnya, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Jadi antar negara ASEAN itu mendirikan proyek-proyek industri. Di antaranya ada pabrik abu soda di Thailand, pabrik vaksin dan Samarinda di Singapura, pabrik amonia dan Korea di Indonesia dan Malaysia, dan pabrik tembaga di Filipina. Kemudian yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini merupakan hasil KTT ASEAN yang keempat di Singapura tahun 1992. Yang kelima, penggunaan pajak dan tarif bea masuk. Nah, penggunaan pajak dan tarif bea masuk ini tujuannya untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Artinya, untuk produk-produk dalam negeri antar negara ASEAN itu dikenakan tarif pajak yang rendah. Kemudian untuk produk-produk dari luar negara ASEAN itu pajaknya lebih tinggi. Sehingga apa? Barang-barang dari dalam negeri antar negara ASEAN itu lebih diminati. Artinya menguasai pasaran di kawasan negara ASEAN. Kemudian yang berikutnya, bahwa AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Sekali lagi, AFTA ini merupakan kawasan perdagangan bebas antar negara ASEAN, sehingga negara-negara ASEAN ini mengadakan pasar bebas. Artinya barang-barang itu dikelola bersama, artinya barang masuk dan keluarnya itu diatur oleh negara-negara ASEAN. Kemudian kerjasama ini bagi Indonesia ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran.
Kemudian pada kerjasama ASEAN ini salah satunya dulu ada permainan, termasuk barang-barang kerjasama di antara ASEAN itu barang produknya adalah mainan dari magnet. Nah, kita kali ini akan mempelajari tentang bagaimana itu pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu yang terbuat dari logam. Sekali lagi, magnet itu adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam. Magnet punya kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kekuatan magnet ini terletak pada kedua ujung kutubnya. Ini perhatikan magnet, yang ini kutub selatan dan yang ini adalah kutub utara. Nah, perhatikan ini macam-macam bentuk magnet. Nah, ini magnet U, kemudian ini magnet cincin, ini magnet silinder atau tabung, ini magnet batang, kemudian ini magnet jarum, atau ini yang biasanya digunakan untuk kompas. Macam-macam magnet berdasarkan daya kekuatannya adalah satu magnet paramagnetik. Ini satu magnet paramagnetik, artinya magnet yang dapat menarik benda-benda dengan lemah. Ini magnet yang mempunyai daya tarik lemah atau sementara atau magnet tidak tetap, contohnya kromium. Yang kedua, magnet ferromagnetik, artinya magnet yang mempunyai daya tarik yang kuat, contohnya adalah besi dan baja. Kemudian kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, satu, obeng magnet, artinya kan obeng itu untuk mencari benda-benda yang sangat kecil yang digunakan untuk montir. Kemudian gunting jahit, dinamo, speaker, lemari es, kompas, penutup kotak pensil dan lain sebagainya. Itulah manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat magnet, satu, kekuatan magnet terletak pada ujung kutubnya. Magnet dapat menarik benda-benda lain dari logam. Kemudian jika kutub senama didekatkan maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Jika kutub tak senama didekatkan maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kemudian magnet juga dapat menembus benda tanpa pukulan. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana mengenal formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas atau selembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri yang harus dijawab atau diisi. Umumnya data diri dalam formulir yang harus diisi antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Berikut ini contohnya adalah formulir pendaftaran anggota PMI SD Airlangga. Ini ada nama lengkap, nama panggilan, umur, kemudian kelas, alamat, dan hobinya. Dan ini tempat dan penanggalan. Ini tempat tanggal pengisian. Kemudian di sini nanti ada nama terang dan tanda tangan. Kemudian yang berikutnya, formulir disebut juga adalah blanko atau daftar isian. Jenis formulir antara lain formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, slip penarikan atau penyetoran bank, daftar riwayat hidup, dan lain-lainnya. Fungsi formulir, satu, untuk mencari keterangan tertentu. Dua, menghimpun data yang sama. Ketiga, sebagai bukti fisik. Yang keempat, menyampaikan informasi yang sama. Kemudian fungsi yang kelima adalah dasar petunjuk. Dasar petunjuk itu fungsi dari formulir. Kemudian kegunaan formulir adalah menghemat waktu dan tenaga dalam penulisan. Yang kedua, adanya keseragaman data sehingga terhindar dari kesalahan. Yang ketiga, mengetahui data yang harus diisi.
diisi dan data yang tidak perlu diisi. Kemudian dalam formulir itu ada beberapa bagian atau komponen, yaitu yang pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari nama lembaga, kemudian alamat lembaga ataupun nomor telepon lembaga. Kemudian bagian isi ini terdiri dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, nama orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian bagian penutup terdiri dari tempat dan tanggal penulisan, kemudian tanda tangan, nama terang pengisi. Itu adalah komponen atau bagian-bagian formulir. Coba perhatikan formulir berikut ini. Nah, ini formulir pendaftaran anggota PNS dari tangga ini merupakan pendahuluan. Kemudian nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, alamat, dan hobi ini merupakan bagian isi. Kemudian di sini Jakarta ini merupakan tempat, kemudian di sini tanggal pengisian, kemudian nanti ada tanda tangan, kemudian nanti ada nama lengkap, ini merupakan bagian penutup. Nah, itu adalah bagian-bagian formulir. Jadi sekali lagi, silakan anak-anak nanti bisa mencari sebuah formulir, kemudian dapat mengisikan data diri anak-anak pada formulir. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada tema 5 subtema 1 untuk pembelajaran 1 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.